Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat untuk belajar ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak tentang adab belajar dan adab bermain. Anak-anak, agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur segala perbuatan manusia untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Sebagai muslim, kita harus belajar aturan Islam sehingga memahami aturan yang diajarkan dalam agama Islam, termasuk adab belajar dan adab bermain. Anak-anak, jangan kemana-mana dulu ya, simak terus penjelasannya Bu Guru. Untuk yang pertama, kita akan mengenal tentang adab belajar. Anak-anak, belajar bagi setiap umat muslim hukumnya adalah wajib, baik bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hukum wajib ialah bila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Dan belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik di sekolah, di masjid, di TPA, maupun di rumah. Anak muslim harus selalu rajin belajar dan tidak pernah malas untuk belajar. Karena apa? Rajin adalah pangkal pandai. Jika anak-anak yang rajin belajar, pasti anak-anak akan pandai. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin", rawahul Baihaqi, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, hadis ini memperkuat bahwasannya menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan diharuskan. Jadi, jangan sampai anak-anak malas ya. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui adab belajar di sekolah. Yang pertama, harus memiliki niat. Karena setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Apabila kita berniat baik, maka hasilnya juga akan baik. Dan sebaliknya, jika niat kita jelek, maka hasilnya pun ikut jelek. Yang kedua, memberikan salam kepada guru. Ketika datang ke sekolah, siswa memberikan salam kepada guru. Bersalaman dengan mencium tangan sebagai tanda penghormatan terhadap guru. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar, supaya kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu. Bunyi doanya yakni Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Yang keempat yakni bersikap sopan terhadap guru. Guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita. Kita harus menghormati guru. Berkata kepada guru tidak boleh dengan suara yang keras, apalagi sampai membentak-bentak guru. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, kalian bisa bertanya dengan sopan kepada guru. Kita juga tidak boleh duduk di kursi guru. Duduklah dengan rapi di kursi masing-masing. Jika suasana tertib, maka kegiatan belajar menjadi lancar dan sangat menyenangkan. Untuk yang kelima, yakni membaca doa setelah belajar. Kalian bisa membaca doa dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalian juga bisa menutupnya dengan surat Al-Asr,
Atau kalian bisa menutupnya dengan doa-doa lain setelah belajar. Dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari tidak mudah lupa dan dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bagi yang baru gabung di pendidikan kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kalian tidak tertinggal informasi pendidikan dari kami. Dan untuk selanjutnya, kita akan mengenal tentang adab belajar di rumah. Dalam pandemi sekarang, pastilah kalian lebih sering untuk belajar di rumah. Dan belajar di rumah itu memiliki adab-adab tersendiri. Di antaranya, yang pertama, belajar di tempat yang sesuai. Belajar yang baik adalah di tempat yang tenang. Belajar sebaiknya jangan di depan televisi dan jangan sambil bermain agar konsentrasi tidak terganggu. Untuk yang kedua, membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Dan setelah belajar, kalian bisa membaca doa setelah belajar. Sama halnya seperti di sekolah, kalian bisa mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau surat Al-Asr, atau doa lain setelah belajar. Untuk yang terakhir, kalian bisa merapikan buku dan alat tulis. Biasakanlah merapikan alat tulismu sesudah belajar. Letakkan di tempatnya semula, agar esok mudah mencarinya dan kalian bisa menyiapkan buku untuk pelajaran di hari besok. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan mengenal adab bermain. Anak-anak, bermain boleh kita lakukan, asalkan tidak mengganggu waktu belajar. Bermain berguna untuk menyegarkan pikiran, tetapi jangan sampai terlena. Bermain jangan terlalu lama, apalagi sampai melupakan waktu ibadah dan waktu belajar. Karena akan merugikan diri sendiri. Misalnya, PR menjadi terbengkalai, atau kita bisa mendapat dosa karena meninggalkan sholat. Dari situ, bermain pun juga memiliki adab. Di antaranya ada bermain, yakni yang pertama, memperhatikan waktu. Carilah waktu yang tepat untuk bermain. Jangan sampai terlalu lelah bermain, sehingga melupakan waktu belajar maupun waktu ibadah. Yang kedua, harus jujur. Islam melarang kita untuk berbuat curang. Anak yang curang tidak akan punya teman. Perbuatan curang akan mendapatkan dosa. Dan yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Bermain boleh dilakukan di sekitarmu, tetapi bermainlah dengan tertib. Misalnya tidak bermain di jalan raya, karena akan mengganggu pengemudi kendaraan dan membahayakan diri kita sendiri. Bermain juga jangan terlalu berisik, karena akan mengganggu orang yang sakit atau orang yang tidur. Bermain jangan sampai mengganggu orang lain. Untuk yang keempat, tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Sesama teman harus saling menyayangi. Ketika kita kalah dalam permainan, kita tidak boleh marah pada teman kita, apalagi sampai membuat celaka teman kita. Kalah dan menang adalah hal yang biasa dalam bermain. Kita tidak boleh egois, tidak perlu mengejek teman yang kalah, apalagi sampai menyinggung perasaannya. Yang terpenting, jauhi segala hal yang menimbulkan pertengkaran antar teman. Bisa dimengerti ya anak-anak untuk penjelasannya Bu Guru hari ini tentang adab belajar maupun adab bermain. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja ya. Jangan lupa selalu giat belajar dan jaga kebersihan, jaga kesehatan agar kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.